welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngasih tutorial pakai softland ala aku. Kenapa ala aku? Karena ini aku pakai setiap hari itu kayak gini loh. Oh, ya kalaupun kalian sama, kok aku juga sama kok pakai kayak gitu. Aku juga sama siapa? Ya udah, nggak apa-apa. Aku cuma mau ngasih tahu sama yang belum pernah pakai softland atau misalnya mau ngasih tahu juga pakai softland aku tuh kayak gini dan kenapa aku bisa kuat pakai softland berbelas-belasan. Oke, aku juga mau sharing pengalaman aku pakai softland. Aku pakai softland terlama sepanjang hidup aku tuh berapa lama. Lanjut kita ke videonya. Sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku supaya aku semangat bikin videonya. Oke, sekarang kita ke part pertama. Jadi aku ini benar-benar baru belinya di @me_all_softland. Nanti aku tag di IG-nya di @me_all_softland. Aku pakai ini warna hitam dan normal. Sebenarnya aku itu minus dan silinder, cuman aku lebih nyaman pakai yang normal karena minus aku tuh masih kecil, masih 0,5 sama 0,75 kalau nggak salah, aku udah lupa. Nah silinder tuh emang satuan gitu, cuman kalau misalnya softland silinder itu jarang dan harus pesan, harganya juga mahal, jadi kan kayak ngenes, mendingan pakai kacamata ya kan. Nah oke, sekarang kita pakai softlandnya. Ini aku big eyes. Pertama kali, sambil sharing ya, pertama kali aku pakai softland itu adalah ketika aku mau masuk kuliah. Aku itu diajarin ikut temen aku sih, dia tuh minusnya udah gede, terus dia pakai softline. Aku jadi mau nyoba ya udah nyoba. Ini warna hitam ya, aku mau pakai warna hitam. Tadinya aku nggak pernah pakai yang namanya si pencapit sama ini, sebenarnya nggak pernah pakai, tapi karena waktu itu nyoba pakai ini, dan akhirnya aku nyoba pakai ini dan ternyata emang enak banget, karena kan kita nggak pernah tahu tangan kita tuh bersih atau enggak gitu, walaupun tercuci tangan, bekas cabai, apalagi kalau misalnya kalian habis makan sambel terus ngumpul softland itu tuh rasanya kayak ketika pakai softland terus makan sambel, pernah ngerasain itu parah sih, walaupun cuci tangan juga tetap aja kayak masih pedes-pedes itu ada. Kalau misalnya kalian misalnya dari sitap yang masih baru ini masih baru juga ya, masih baru. Kalau aku emang jarang diredam dulu, kecuali kalau misalnya si softlandnya itu perih. Ini aku pakai cairannya apa aja. Aku kali ini pakai yang ini, Illustro Aquasoft ini, sama beli juga di me_all_softland. Aku taruh di sini ya, secukupnya. Kalau misalnya kalian tahu aku tuh orangnya gak terlalu rapi, gak terlalu gak terlalu bersih. Nah jadi ini softlandnya aku tumpahin basah ya, aku langsung pakai si pencapitnya ini, ini nempel pencapitnya ini, langsung aku pakai. Ambil si softlandnya tuh, tutup. Ambil si softlandnya, ujungnya kan tuh, kalau udah aku taruh udah kan, sekarang tinggal pakai softlandnya. Nih diameternya 16 mm ya, sah, langsung dipakai aja. Aku nggak pakai kaca ya makanya tuh, udah tuh beda banget ya kalau misalnya nggak pakai softland sama pakai softland tuh, sebes. Nah ini aku udah pakai softlandnya yang sebelah, sekarang sebelahnya lagi. Oke, sharing sambil sharing. Jadi aku juga pernah pakai softland sampai berhari-hari. Nih sama lakuin hal yang sama kayak tadi, dikeluarin dulu, ambil ujungnya, bisa ditaruh di sini. Udah, kalau kalian misalnya butuh kaca, pakai kaca aja, kaca. Dadah.
ini cara aku pakai softland. Jadi kalau misalnya kalian, ini udah enak banget sih. Soalnya kalau orang-orang, kalau misalnya kalian mau lebih nyaman lagi, kalian bisa. Jadi yang tadi dibuka di tabnya itu, tabnya ini, karena ada cairannya. Nah kalian bisa masukin dulu si softline yang tadi baru itu, dimasukin ke yang tadi kalian masukin ke cairan yang masukin di tempat baru ini. Tuh, dan aku itu kalau misalnya pakai softline, tempat ini tuh selalu ganti. Jadi ganti softline, buang sama tempatnya juga. Jadi dalam softline yang udah kering atau rusak aku masukin, terus aku buang, udah bye tuh. Nah kalau softline itu kan rentan banget yang namanya robek atau kena robek. Kalau nggak robek itu kadang si softline-nya kering karena kena AC atau misalnya karena lupa ngasih air cairan gitu kan. Terus kalau misalnya ganjel jadi nggak enak. Nah kalau misalnya kalian ganjel nggak enak, lebih baik kalian coba dulu direndam di cairan ini nih. Nah kalau misalnya masih ganjel juga ya, nah kalian ganti lagi airnya gitu. Terus kalau misalnya masih ganjel juga ya, udah buang aja. Kayak itu aja kalau aku ya. Kalau misalnya waktu itu, jadi awal aku pakai softline itu kan aku masuk kuliah gitu 2012, jadi aku pakai softline dari 2012. Aku pakai softline dan aku tuh belinya masih ngasal gitu kan, pertama di optik kan harganya mahal, dan harga mahasiswa, kantong mahasiswa tuh ya you know lah gimana. Terus akhirnya beli di tempat-tempat yang abal gitu. Sempet beli yang di abal, terus sempet juga yang namanya ngalamin yang misalnya matanya merah, terus sampai bengkak, sampai nggak bisa ngeliat, sampai kayak frustasi, sampai bilang nggak mau pakai softline lagi. Itu tahun 2013 2014an gitu lah, pokoknya itu nggak mau pakai softline lagi, sakit matanya, pokoknya tuh parah banget tuh, mata kayak berasa nggak mau pakai softline, udah sakit, udah nggak mau lagi tuh. Sampai diomelin orang tua juga, sampai diomelin temen-temen semuanya, udah nggak usah pakai softline, buat apa gitu ya kan, pakai kacamata aja. Nah kenapa pakai softline juga, karena pakai kacamata nggak awet, nggak betah. Udah ganti berapa kali ya, ada kali 5 kali lebih tuh, antara hilang, patah, dan lain-lainnya. Gak kepake juga, sampai sekarang punya kacamata juga nggak kepake. Ya udah dibiarin gitu aja, kan membazir ya nggak. Nah kalau misalnya aku beli softline juga sempat di Senen. Waktu itu kan pasar Senen jadi tempat gudangnya softline, harganya murah, grosiran. Tapi aku beli di sana, mungkin akunya juga sih nggak cocok ya. Aku ternyata bikin iritasi guys. Ya udah, habis itu udah enggak. Dan mungkin ada beberapa softline yang aku nggak cocok, kayak misalnya N8, nanti aku taruh sini, N8 itu aku nggak cocok. Dia tajam kalau buat aku ya. Dan pokoknya semenjak aku jadi frustasi, aku coba nyari softline yang benar-benar optik murah, berkualitas. Dan akhirnya aku sendiri punya toko softline online, yaitu Email Soft. Nah kalau di Email Softline itu, kenapa aku bisa berani jual, karena aku selama ngejual softline aku sendiri pakai. Jadi sebelum aku ke orang lain, aku sendiri pakai. Jadi aku bisa rekomendasiin ke teman-teman yang belum pernah pakai softline, atau misalnya peri dan lain-lainnya. Aku bisa kasih tahu yang mana yang bagus, dan yang pastinya dengan harga yang murah. Kalian beli misalnya di optik tuh harga 100 ribuan ke atas. Di Email Softline tuh harganya di bawah itu, ada yang cuma 50 ribu, dan itu benar-benar kayak nyaman gitu. Dan harga cairannya pun juga masih wajar gitu ya, sama sih sama kayak di Guardian dan lainnya. Nah aku juga mau sharing, aku pernah pakai softline terlama itu waktu itu aku naik gunung tahun 2013. Aku naik gunung ke Papandayan, tahu sendiri cuacanya dingin gitu ya, ke Guntur, ke Gede. Waktu itu aku pakai softline tahun 2013. 2012-13 aku tuh pakai softline, dan itu tuh bener-bener ya aku ngerasain kering ya, beneran kering gitu. Cuman aku meremin, lakin ya udah biasa lagi. Terus tuh meremin. Emang kalau bisa pakai softline pas waktu itu aku nggak ngerasa iritasi, nggak ngerasa apapun. Justru iritasinya gara-gara aku kayak salah pakai softline atau lain-lainnya. Alhamdulillah banget. Tapi sekarang pernah juga tahun 2018 kalau nggak salah, aku kan ke Prau, aku pakai softline juga. Itu aku
hampir 3 harian gitu deh. Jadi pakai softline juga. Nah alhamdulillah sih aman-aman aja. Tapi kalau pas yang ke perahu aku rada-rada apa ya, harus sering ngetesin cairan gitu. Dan kalau misalnya kalian buat tidur, si softline itu bakal nempel gitu kan. Pernah juga sih ada insiden yang softline tuh langsung ke atas gitu atau ke bawah hilang. Itu langsung kayak panik, gimana nih ya, gimana. Tapi akhirnya bisa dong karena kan di ini. Dan pokoknya bagi teman-teman yang lain, karena aku jualan itu tuh paling besar tuh itu harganya murah, itu mereka nyaman aja. Tapi kalau aku kayak nggak awet aja gitu. Kayak misalnya kan kalau ini aku bisa pakai, kan dia 6 bulan kan batasnya, cuman aku bisa pakai sampai 3 bulan karena aku pakai setiap hari. Dari misalnya dari pagi kayak ngajar, aku sekolah pakai dari jam 6 sampai misalnya jam setengah 3 atau jam 4, itu aku masih kuat matanya. Nah babe ini aku tuh kayak nggak ngerasa pakai softline. Ada lagi mereknya, ada Living, terus ada lagi X2 apa ya, ini kan dari X2 juga ya, Exoticon. Nah apalagi ya, pokoknya semacam ini, Inonsen, banyak deh pokoknya. Itu yang aku rekomendasi dan itu yang terbaru-barunya, baru ngeluarin gitu dari brandnya X2 atau Exoticon ini. Nah itu, nah, tapi mungkin kalau nanti aku naik gunung lagi, aku akan mencoba lagi pakai softline. Tapi gimana ya, kalau sekarang sih udah nggak begitu ketergantungan sama softline. Kalau dulu iya, literally aku benar-benar ketergantungan banget sama softline karena aku nggak pede kalau misalnya nggak pakai softline. Tapi kalau sekarang aku pede-pede aja, mau pakai softline mau enggak. Nah kalau menurut aku pakai softline tuh emang kayak bikin pede, terus juga kayak simple aja. Aku tuh nggak perlu misalnya dandan, nggak perlu pakai bedak atau lain-lainnya, tinggal pakai softline sama alis, udah kayak lip balm atau lip matte gitu, udah gitu aja berangkat keluar. Udah tuh pedenya aku itu dari zaman dahulu kala aku atau kalian pakai softline, ya udah yang bikin pede itu adalah softline tuh. Nah tapi buat kalian yang misalnya mau sharing, kalian bisa tulis di komentar kalian sharing pengalaman kalian pakai softline. Dan biasanya kalian beli softline di mana, boleh. Softline the best buat kalian tuh apa, atau Living. Pokoknya aku paling awet banget pakai Living, bukan Living yang diameternya 16 gitu. Nah kalau misalnya yang warna aku biasanya pakai Nobluk. Nanti aku akan taruh fotonya di sini, Nobluk. Lagi aku benar-benar tipis banget pakai itu, benar-benar ngerasa nggak pakai softline. Ini juga nggak ngerasa pakai softline sih. Nah sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku jadi semangat bikin videonya. Nah kalian juga jangan lupa sharing di komen nanti yang tadi aku udah bilang. Ditunggu video-video aku selanjutnya.